Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kami di Santau. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul lagi bersama dua pemuda, tiga sih ya. Tiga sih. Kenapa nyebut dua? Dia udah biasa siapa? Ini senior yang bisa gitu. Ini bareng kami di Santok dan hari ini kita akan membahas seputar apa mas? Nah, tentang dosa-dosa yang sering kita remehkan. Beda dosa-dosa yang sering biasa dianggap remeh. Nah, betul. Menurut lo, Pal, gimana Pal? Untuk dosa, biasanya emang dosa apa sih yang biasa diremehin? Emang ada dosa yang diremehin? Bukan, sebenarnya nggak ada dosa yang diremehin ya. Semua dosa itu tuh ya pasti impactnya nggak bagus kan. Dan Ya. nggak bagus lah ibaratnya. Cuma kadang kita tuh nggak sadar kalau kita tuh sedang buat dosa. Nggak sadarnya tuh karena udah banyak yang dinormalisasi kayaknya sih ya. Kalau menurut gua pribadi ya, walaupun gua pribadi tuh mengusahakan nggak, tapi pernah melakukan itu dan lagi meminimalisir ya, itu berkata kasar. Di zaman sekarang tuh kayak kata kasar tuh udah kayak lumrah banget gak sih, apalagi di kalangan anak muda gitu kan, apalagi Gen Z gitu kan, ngomong kasar tuh udah kayak yang Udah makanan hari-hari lah ya. Tapi biasanya kata-kata kasar apa sih yang biasanya kita anggap itu tuh udah sebuah hal yang lumrah gitu loh? kayak kebun binatang gak sih kalau misalnya lu lagi mabar main game gitu, kayak gitu. Tapi sih nggak pernah dengar orang ngomong kebun binatang. bukan kebun binatangnya ya, hewan-hewan yang ada di dalam kebun binatang. Nggak harus kayak kebun binatang sih, maksud gua hewan-hewan yang kasar gitu. Ada sensornya gitu, contohnya antit. Apa antit? Terus dia Mungkin lebih ke kata umpatan juga tuh, itu sering banget sih. umpatan tuh kayak gimana biasanya? Kayak mungkin apa ya, dari YING gitu, atau Enjoy. ya gua kayak satu hal yang biasa gitu nggak sih zaman sekarang. Tapi kan kalau kita dalam agama kan kita dilarang berkata kasar ataupun umpatan gitu kan. Iya. Jadi kayak sebenarnya kasar tapi Normalisasi ya, gitu. dinormalisasi gitu ya. Dan rasanya kayak bukan dosa aja karena udah normal gitu. Ya sih. Kalau lu gimana? Aku pengen nanya satu hal sih. Emang nama hewan itu kasar ya? Sebenarnya bukan nama hewannya yang kasar, tapi Konteksnya ketika kita marah, nyebutin hal itu ke orang yang lagi kita ngobrol gitu. jadi ada namanya sifat dari binatang itu yang dimana disandingkan sama manusianya. Iya, padahal Paham gak sih? hewannya nggak salah sih. Hewannya nggak salah, dan lu kalau ngomongnya langsung ke hewannya pun gue biasanya gitu. Jadi kalau ada hewannya langsung, gue langsung ngomong anjing lu gitu. Emang anjing itu? Iya, itu di depan ada anjing yang gitu. anjingnya gitu. Di depan ada, Terus kan ada stiker kan anjing lu, jadi tangannya lagi nunjuk anjing. Jadi itu babi tuh. Yang gua tunjuk babi. iya, Stiker babi. iya, itu stiker babi gitu. Itu di jalan kagak ada babi ya. Gitu sih, tapi ya termasuk yang apa ya, itu dosa. Tapi sekarang tuh orang udah kayak menormalisasi, dan sekarang banyak anak kecil yang kayak gitu. Nah iya, gua itu kayak yang khawatir gitu kan, maksudnya masih kecil kan, harapannya mereka nanti yang akan di atas menggantikan posisi kita gitu kan, yang ibaratnya dari generasi kecil itu nanti kan bakal mimpin punya kepentingan lah, punya kepentingan, maksudnya ibaratnya mereka tuh bakal jadi orang-orang besar di masa mendatang nanti. Masa mendatang nanti kita dipimpin sama orang-orang yang kata-katanya kasar. Iya sih, benar sih. Itu kan kayak kurang etis aja sih gitu ya, terlepas dari itu dosa atau enggaknya. Tapi ketika ada seorang pemimpin yang berkata kasar, kan nggak enak ya. Gue nggak nyinggung siapa-siapa ya. Oke, berarti emang poinnya kata-kata kasar tuh sekarang udah dianggap sebuah normal ya. Iya, benar. Dan juga di kalangan anak kecil sekarang udah, sumpah itu kalau ngeliat anak kecil tuh kayak mereka tuh gampang banget tuh, kayak apalagi ngobrol terus terakhirnya tuh disandingin sama sebuah kata-kata kasar tuh gak? Kayak goblok gitu. Goblok. Siapa
nying gitu kan. Sat gitu ya. Iya, ada bang sate atau apa Iya. gitu loh. Suka, Biasanya suka sedih sih emang kalau denger anak kecil kayak gitu ya, ngomong benar, kasar. benar. Padahal Emang kasar. emang tapi itu masalah lingkungannya juga. Iya, makanya itu dia emang karena Ya, lingkungan. ekosistem sih karena terbiasa. Kalau misalnya kita udah biasa di lingkungan yang emang orang-orang itu nggak berkata kasar, itu mungkin kita juga nggak akan terbiasa ngomong kayak Terbiasa. gitu gitu. Mungkin lebih dipelanin lagi. Iya. Berarti kalau dipelanin boleh gitu maksudnya? Nah, nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Oh, itu dari muka di situ kelihatan tuh. Anda ngomong Oke. kasar ya. Tapi oke, itu tadi kayak dari kata-kata kasar. Iya. Kalau menurut Ustadz Al-Mukarram Rahmat Hafizahullah Ta'ala gitu, Apa gimana gitu, nih? Dot? Biasanya hal Mulutnya aja bingung saya gini. berat banget ya. Al Ustad gitu ya. Ustadz gimana? Gimana Ustadz? Maksudnya kalau dari Anam sendiri nih, kalau lebih Bukan dosa kecil sih sebenarnya, gibah itu kan dosa besar. oh iya gimana Oh iya, cuma ada kita diri sendiri ya. Oh, berarti gibah ya. Ya gibah kan. Biasanya kan orang nggak sadar itu. Iya, iya. Ngomongin orang walaupun faktanya orangnya begitu dia tetap nggak boleh ya. Iya, kan definisi gibah itu kan membicarakan keburukan orang di belakangnya ya. Iya. Iya, tapi ada yang bilang boleh. Tergantung Maksudnya, tujuannya. kalau emang bener kita ngasih tahu orang untuk apa ya? Contoh Rahmat itu seorang penipeng gitu kan, penipeng. Suka minjem uang, contoh suka minjem uang. Enggak contoh, kalau dia belum minjem kan ya apa. Terus minjem uang gitu. Terus habis itu ternyata nggak dibalikin, jadi isu kan. Pas ditagih galak gitu kan, marah-marah gitu. Akhirnya ya udah yang minjemin ikhlaskan. Ya udah ikhlasin aja dong. Walaupun emang yang dipinjemin ya 500 juta gitu kan. Waduh, 1 M gitu. dikasih banget lah tuh. Nah, terus akhirnya ada orang yang Langsung denger 500 juta ya. ya buat SPPG gitu kan maksudnya kan siapa tahu kan. Nah, terus habis itu ada temennya juga yang dipinjemin sama Rahmat ini. Nah, orang yang tadinya jadi korban itu ngasih tahu kalau bisa jangan. Sebenarnya kan itu ngegibahin kan, sebuah kejelekan kan. Tapi itu untuk sebuah biar nggak ada orang lain yang sama. Nah, Ininya. kalau itu kan maksudnya untuk tujuannya ya. Kadang tuh tapi kita tuh ngibahinnya tuh yang gua paham yang dimaksud sama dia. Ya. Kayak emang nggak ada topik tiba-tiba ya kayak Langsung. mama rumpi gitu lah. Kayak lu tau gak sih kayak lagi ngobrol aja. Kemarin Berarti terus nadanya dia- semakin pelan, informasinya semakin tajam gitu. Ya biasa kalau udah nengok kiri nih, udah bisik-bisik. Nah, itu informasi keakuratannya 99%. Nah, itu nggak boleh ya. Ya nggak ada maksudnya nggak ada tujuan untuk ya lebih kayak iseng aja gitu ngomongin keburukan Iya, iya. orang padahal dia juga nggak yang Nggak baik-baik banget. iya Tapi kalau nggak salah kalau emang muatannya fitnah, gibah. gibah itu tuh nggak harus maksudnya kayak yang dia emang benar-benar jahat atau nggak berperilaku yang jahat. Iya. Kan definisi gibah itu membicarakan suatu keburukan di belakang orang lainnya, Belakang orang baik itu lain. fakta ataupun bukan fakta gitu loh. Oh. Yang ibaratnya fakta aja nggak boleh, apalagi bukan Iya, fakta iya, gitu iya, kan, iya. dibuat-buat Fiksi, sendiri. opini. Kalau kita ngegibahinnya depan orang, Tapi bukan gimana namanya? apa tuh? Lisu-lisu. Woi, jahat. roasting sih jadi sih. Roasting juga boleh nggak menurut kalian roasting? Roasting kalau aneh roasting itu kan sebuah evaluasi sebenarnya kan. Kalau menurut aneh ya, menurut pendapat saya, roasting itu kan sebuah evaluasi. Cuma yang dibawakan dengan cara lain. Maksudnya kan kalau ada orang nasihat, bro, kamu jangan kayak gini gitu loh kan. Ya, Itu kan bahasa baiknya nih. Nasihat, Tapi kan ada orang yang kepribadiannya kan kayak nggak bisa Bahasa jahatnya gimana, Bro? prosedur itu. nah mungkin Mana sih? iya itu bedanya nasihat sama roasting ya. Kalau nasihat itu kan sifatnya membangun gitu. Iya, Kalau misalnya roasting tuh kayak nyindir, ngejelek-jelekin di depan, dianya. gitu. Kayak lo ngejelek-jelekin orang di depan orang. Oh, mungkin ini kalau Dan sifatnya itu nggak untuk membangun. Emang lo misalnya Oke. ya jelek dikata-katain jelek aja terus. Itu dendam pribadi. Itu bukan roasting namanya. Mungkin gini ya, kalau nasihat itu biasanya one on one. Oh ya, One on one kan, ya kan tatap muka face to face. Tapi kan kalau ngerosting kan biasanya depan umum kan. depan umum
Oh iya. Iya sih, mungkin itu juga dosa sih. Tergantung muatan hatinya. Tapi balik lagi kan, Nah, mas juga gue nggak sih biasanya kalau dalam kerja nih evaluasi kerja. Oh iya kalau bisa. ngomongin yang Iya. Nah, ininya. iya sih. Itu gimana guys? Kalau di kolom coba tulis di kolom komentar itu bener apa enggak atau kayak gitu tuh. Tapi Sifatnya kan membangun tadi kan, maksud gue kalau kayaknya nasihat, evaluasi, sifatnya membangun mah ya fine aja nggak sih? Ya Iya. tapi kalau roasting itu misalnya si yang dijelekan ini itu tuh nggak apa kayak ngerasa dizolimin, direndahkan. Oh, iya berarti tergantung hati lagi ya. Hati Iya. yang mengucapkan sama hati yang menerima. Menerima. itu sih. Berarti tergantung niat kita salah satunya. Tergantung Tergantung kayak misalnya nih, gua sama lu udah kenal lama gitu ya, Iya. kayak yang bercandaan dan lu juga fine aja sama Iya, bercandaan gitu. Kayaknya itu nggak termasuk roasting deh. Enggak termasuk. Termasuk roasting itu kalau misalnya dia sakit hati sama perkataan gua gitu. Tapi balik lagi kita kan nggak tahu ya dia Kita sakit nggak hati tahu. atau enggak Benar, sama perkataan benar. kita, walaupun kita udah temenan, mungkin bagi gua biasa aja. Tapi mungkin lu lagi di fase yang lagi down atau segala macam, terus gue bercanda gue berlebihan, gue kan nggak tahu lu posisinya habis ngapain Iya. atau hal apa yang habis lu lakuin yang lu terima dan lu sakit hati kan gue nggak tahu kan. Berarti roasting lebih baik dihindari. Ya lebih baik Lebih baik dihindarin. Benar. Walaupun lu udah temenan sedekat apapun lu gitu, lebih kalaupun misalnya lu udah temenan dekat, lu harus tahu tuh kapan mood temen lu bisa Ya, bercandaan ataupun lagi nggak bisa dibercandain gitu, harus baca situasi kondisi gitu sih. Iya sih, berarti ya kayak hadis lah. Maksudnya kayak berkata baik atau diam sebenarnya kan. Iya benar. Tapi memang manusia sekarang kan sudah melampaui batas kadang ya. Benar. Itu kan. Kadang kayak kalau misalkan kayak bercandaan tuh kesannya udah dianggap lumrah tertawa di atas penderitaan orang lain gitu. Iya, benar. Misal menurut kita tuh kayak yang ada short video yang kecelakaan. Iya, kadang tuh iya. kayak kasihan tapi kok pengen ketawa. Nah, Ih, itu gue ngerasa termasuk kayak yang dosa gak? Itu termasuk dosa. gue tuh kayak ngerasa jahat tapi lucu. Itu pertanyaan juga tuh ya. Iya, itu dosa gak? Menurut teman-teman dosa gak? Ada tuh kayak ngeliat orang jahat Kayak ada orang yang dia mau nolongin dulu apa ketawa dulu. Iya sih, bener sih. orang jatuh udah videoin dulu. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya kita udah tahu itu dosa, maksudnya mungkin kita hilaf tertawa gitu ya di atas penderitaan, tapi kita sadar kalau kita itu dosa dan langsung istighfar gitu. Istighfar. Maksudnya Iya, ya kan namanya kan kita manusia nggak luput Betul. dari kesalahan kan. betul. Yang penting kita kalau menurut gua sih lu harus sadar kalau itu dosa dan nggak baik dan istighfar gitu. Kalau lu ngelakuin satu hal yang buat dosa dan usahain diminimalisir gitu. Minimal ada istighfarnya. Adalah obatnya gitu. Ya Allah. Itu berarti tadi apa? Kata-kata kasar, Gibah. gibah, Nah, kalau menurut lu apa? lihat orang jatuh. Dark jokes lah ya ibaratnya. Inner jokes. Kalau aneh adab sih sekarang. Ada apa? Adab. Oh, iya. Aneh ngeliat kayak Benar. sekarang itu kayak yang paling minimal aja karena kan kalau gue sendiri kan udah punya anak nih. Itu gue paling tegesin itu makan duduk, minum duduk, Ya. makan sama minum pakai tangan kanan. Dan ternyata di sekarang itu banyak orang yang itu udah mana berdiri pakai tangan kiri sambil lari lah gitu. Iya sih. Oh ya yang nggak usah lari lah maksudnya. Itu dosa masih jatuhnya ada nggak tahu sih Pur. Itu dosa. Ada dosa ya? Ada dosa ya. Aduh, saya itu masuk. Itu nggak beradab itu jangan. Makan sama minum tangan kiri. Itu sebenarnya perintah Allah kan. Iya. Ya kan. Dan itu udah Definisi dosa itu ya sih benar. Ya. Definisi dosa kan melanggar perintah Allah ya. Iya. Dan ini ada hadisnya ternyata. Oh iya. Kayak gitu. Nah, ini hadisnya nih gue bacain ya. Ini gue sambil bacain aja ya guys ya. Jadi jangan jika salah seorang di antara kalian makanlah dengan tangan kanan dan jika ia minumlah dengan tangan kanan karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Setan. Terus setannya gitu banget ke dia. Ya aku nunjuk lagi ke dia. Dia beda. Gitu ya. Jangan dicontoh ya itu. Berarti itu dosa ya? Dosa ya sepakat. Iya, ada sepakat. Terus kayak yang anak kecil ke orang tuanya khususnya ngomong besar. Iya itu Bukan ngomong. Ya, maksudnya kalau di Al-Quran kan Nah, betul. Nabati. cuma ya kalau di Al-Quran Apa sih namanya? Gitu-gitu. Apa sih namanya? apa itu kepedesan. Bukan, kalau selain A kan ada lagi tuh. Oh, nggak tahu gua. Kayak apa sih? Geram gitu tau nggak?
Apa lu keselipan daging? gitu. Bukan. Apa sih? Iya itu ngeluarin suara kayak gitu. Kalau Ngedengkur. bukan mendengkur. Siul. Dasarnya sih kita disuruh orang tua nih, terus kita gedek. Oh iya Bisa deh ya. Maksudnya kalau ibaratnya di Al-Quran aja bernada tinggi aja nggak boleh tuh terhadap orang tuanya. Tapi realitasnya sekarang tuh anak-anak zaman sekarang banyak yang bernada tinggi ngomong ke orang tua. Bahkan lebih dari sekedar nada tinggi omongannya kasar gitu. Berarti adab tadi kan ya. Iya sih benar sih. Kalau negur orang tua dosa. Negur orang tua karena setahu gua dosa sih. Walaupun orang tuanya itu salah kita enggak. Kan amar ma'ruf nahi munkar kan. Tergantung negornya tuh gimana, maksudnya nah tadi ya kayak amar ma'ruf nahi munkar itu aja, kalau orang tua kita nggak boleh merasa menggurui tahu. Iya. Kan man minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa Iya. lam yastati fa bilisani. Apa itu artinya? Karena gue pernah nonton kajian artinya Kan siapa yang menekan kemungkaran, man minkum Iya. munkaron falyughayyirhu biyadihi. Jadi kamu bisa melakukannya pertama dengan tanganmu. Tanganmu itu kan ada kuasa, hak kekuasaan ya. Contoh kayak tanda tangan atau kamu punya kuasa apa? Contoh mungkin kita leader. Terus di bawahnya kan orang tua nih. Benar. Salah, kita nasehatin. Itu kan kita punya bisa merintahin kemungkaran. Maksudnya dia berbuat dosa ya. Menurut gue tuh nggak dosa kalau apa maksudnya ada adabnya juga nih guru itu. Dia kan mau kayak gimana pun walaupun dia salah dia orang tua kita. Bagi tadi kan gue bilang kan kita nggak boleh berbicara dengan nada yang tinggi terhadap orang tua. Kayak gitu negurnya tuh bukan yang mak lu salah gitu. ya nggak mungkin dong. Kita misalkan kita udah nadanya pelan nih. Iya. Kitanya Terus baik-baik. ngeyot. Nggak nyolot. Terus nggak terima. Nah, terus orang tuanya nggak terima. Nah itu maksudnya ya Kira disumpah jadi batu. Nah, jadi maling kundang deh di situ di pantai Rumah Padang. itu kan namanya tadi ya, makanya kalau kita menyampaikan kebenaran kan emang nggak mudah gitu ya, apalagi itu kalau orang tua kita ya balik lagi ke kita ya harus sabar sih kalau kata gua kan nggak instan ya, apalagi orang ibaratnya bukan orang tua aja Benar. itu susah, apalagi itu orang tua kita Benar. itu. Bukan orang tua aja susah ya. Bukan orang tua ya susah. Iya sih benar sih. Iyalah, jadi orang tua lu harus ngutamain adab dulu sebelum lu negur orang tua lu kalau misalnya buat salah tanda kutip ya kelakuan salahnya tuh yang dilarang sama agama syariat itu. Tapi kalau nggak semuanya itu tahu adab. Itu jadi masalah. Mau nggak tahu adab, biadab biasanya orang. Karena teman-teman harus punya circle ya. Ya, punya Positive circle. ya. Punya circle yang baik, yang Soft sharing ya, maksudnya sih emang soft sharing ya. Jadi Ya, teman kita kayak- semua. Kayak kita ini, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah apa? belum jadi Ya, pokoknya alhamdulillah. jadinya punya teman-teman komunitas. harus punya circle yang membangun, yang positif vibes-nya itu ya. Kalau misalnya kita tahu loh ini tuh beradab atau enggak, salah atau enggak, jadi saling ngingetin gitu. Iya. Karena emang adab itu untuk orang-orang sekarang ya contoh kayak tadi ya, kalau kata-kata kasar itu kan salah satu adab kan. Bener. Iya gak sih? Nah, berarti kan banyak orang yang sekarang tuh dalam tanda kutip terombang-ambing karena sebenarnya emang dia nggak tahu dan nggak mau belajar. Iya. Kan itu kan. Atas sekalipun yang udah belajar agama, karena kan yang di awal itu memang pelajaran pertama sahabat itu kan adab itu paling lama pembelajarannya. Ketimbang ya, let's say fikih, apa namanya? Adab dulu sebelum ilmu. Adabnya sebelum ilmu. Sedangkan sekarang ketika orang udah punya ilmunya, tapi adabnya ternyata belum stabil, belum balance, seimbang sama ininya. Banyak orang-orang pintar tapi nggak beradab. Tapi nggak beradab gitu kan. Jadi seakan-akan kayak lu mah nggak tahu apa-apa, enjoy buat doang ya. Iya. Itu lebih adab gitu kan. Karena dibilang padi semakin Semakin berisi semakin merunduk gitu kan. padi. Nah, kalau ini semakin tinggi semakin salto sih jadi. Sek gitu deh. Makin nyeruduk sih. Bener sih. Tadinya enteng kali, jadi nggak tegak lurus aja deh. Padahal ganti jagung. Ke si gue tadi sih, maksudnya yang sekarang banyak orang yang menormalisasi itu gitu loh, dan kalau Ani pribadi sebenarnya sampai sekarang pun berusaha ya Ya. pakai tangan kanan duduk. Intinya kita semua kan maksudnya
kita tahu itu mungkin kita juga pernah ngelakuin hal itu ya, tapi kita balik lagi kalau kita tahu itu hal yang salah, buruk, dosa, walaupun kita pernah ngelakuin, kita harus sadar dan berbenah. Namanya hidup kan harus lebih baik daripada hari sebelumnya ya. Jadi kita tuh terus ada progres untuk Benar, arah yang lebih setuju, baik. setuju. Tapi gue pertanyaan gue satu nih, dengan kata-kata itu ya, gue nggak tahu nih teman-teman juga bisa ini ya, bisa komen aja di kolom komentar. Kalau dibilang hari ini harus lebih baik daripada hari esok, ketika kita hidup bertahun-tahun di dunia ini, seberapa banyak kita melakukan hal baik sampai ujungnya? Gue masih bingung nih, gue masih bingung nih. Contoh ya, hari ini minimal harus naik 1% kualitas hidup lo ketimbang sebelumnya. Oke, Iya. 1%. Iya. Berarti kan cuma ada 100 hari doang kan? Setelah itu jadi apa? 200 hari. Jadi batu. Ya ini lah mirip banget turun ya. Kayak chart gitu kan, naik kayak. Intinya bukan ke sana sih, bukan ke 100. Itu lebih kayak ini sih, maksud gua kayak motivasi, kayak gimana caranya walaupun besok lu nggak ada hal kebaikan yang lu buat, Iya. minimal jangan buat Kesalahan. kesalahan atau mungkin ya, tapi namanya manusia kan pasti buat salah. Iya kan? Dan ada hadisnya kalau nggak salah kan ya kayak kamu harus bisa lebih baik daripada. Lebih kayak bukan ininya sih, kayak berusaha. Even kita buat salah, kita harus memperbaikinya. Intinya memperbaiki ya, bukan harus Betul. Nah, tapi kan ada yang kalimatnya gini, gue nggak tahu hadis atau apa ya, cuma kayak hari esok harus lebih baik daripada hari kemarin. Ketika hari ini kamu lebih buruk ketimbang hari kemarin, berarti kamu celaka kan gitu. Oh enggak, Ya. kalau yang pertama gue setuju, yang kalimat kedua gue nggak setuju. Nggak setuju, celaka. Dan gue juga kayaknya baru dengar deh itu. Oh gitu. Yang kalimat pertama sering, yang kedua Nggak tahu ya. Berapa sih lebih ke merugi nggak sih? Iya, mau merugi ya. Sorry. Soal celaka tuh nah, menurut tuh mungkin kalau yang ini balik lagi ya tafsir gue pribadi ya, maksud gue tuh ya itu tadi, kita itu dalam hidup harus ikhtiar berusaha. Jadi yang dinilai itu bukan hasilnya, tapi usaha lu untuk terus berbuat baik. Ya berarti kan prosesnya ini. Prosesnya kan, Sih. lu kayak terus berusaha, bukan dari hasilnya, tapi yang di highlight itu usaha lu dalam memperbaiki diri untuk esok hari. Jadi kita nggak mungkin bisa perfect tiba-tiba besok. Iya. Lebih baik kita udah jadi orang ini berubah lagi. Oh enggak kayak gitu sih. Maksudnya kan berarti kan namanya manusia kan punya banyak aspek ya, ya kan. Mau dari adab, perilaku dan lain sebagainya. Mungkin hari ini baiknya di adab, perilakunya masih busuk, gitu kan. Nah ini besoknya itu perilakunya yang bagus, adabnya busuk gitu. Mana ya? Tapi kan maksudnya banyak aspek nih ya kan manusia. Mungkin yang hari ini yang dibaikin ini, hari ini ya ini dibaikin gitu. Kalau gitu gue punya pertanyaan dong. Apa? Kayak Nah, makanya ini kita ini ya obrolan biar aja ya, coba. gue kalau punya pertanyaan nih. Oke. Kalau itu kan case-nya buat kita nih ya. Ya, Kalau khusus kayak ustadz gitu, buat kiai-kiai yang udah belajar banyak, dia menjadi lebih baik tiap harinya tuh gimana? Jangan ide baik. nggak bisa gitu. Oke, maksudnya ya tadi kan gue bilang kan, namanya manusia apa cuma tampil aja Pak Ustadz? nah, pasti kalau mereka sendiri tuh fitrahnya ya yang Tetap manusia. manusia, kecuali maksudnya kan cuma satu-satunya manusia yang nggak lepas dari yang terjaga, yang maksum itu kan cuma Nabi Muhammad SAW gitu kan. Lainnya ada, ya mungkin ya balik lagi. Oke, gue paham. Iya. Rasulullah dulu aja yang maksum aja masih beristighfar setiap hari. Iya, dan bedanya kalau misalnya Rasul, kalau misalnya lu nggak ada maksum, lu nggak beristighfar, menganggap diri lu masuk surga. ya Itu kan beda case-nya kan. Kita kan orangnya banyak banget nih kesalahan gitu dibanding. iya, itu maksudnya kalau ustadz itu tingkatannya beda, mungkin kayak yang terbesit, ada niat yang enggak lurus aja, itu mungkin bagi seorang ustadz atau ulama itu udah satu perbuatan yang nggak baik dan itu harus dibenahi sama mereka gitu loh. Benar. Dan itu nggak terlihat kan. Kalau kita kan maksudnya banyak banget yang terlihat keburukan kita. Nah itu juga ada doanya kan kalau nggak salah kan juga kita yang minta sama Allah kayak gimana caranya aib-aib buruk kita itu ditutupkan dari hatta sekalipun kita juga punya aib dan aib itu ditutupin sama Allah seperti gitu kan. Ya maksudnya kan ya oke lah, mau apapun itu jabatannya kita di dunia gitu kan, sama-sama manusia.
sama-sama al insanu ma'al khata wa nisyan gitu kan. Gue gengsi ya kan dia atau dia ya. Setiap manusia kan punya kesalahan dan juga lupa gitu kan. Hilaf ya. Nah, memang mungkin kalimat di sini yang dibilang harus lebih baik daripada hari kemarin itu ya itu dia tadi ada banyak aspek yang dipegang sama manusia ini. Di hari esok itu apa yang diperbaiki sama dia, di hari esok apa gitu. Sebenarnya kayak para ulama salafus soleh aja maksudnya nggak pernah berhenti untuk muhasabah sebelum tidur. Dia kayak hari ini dia Apa hisablah hisab diri kalian sebelum Allah menghisap diri kalian gitu. Maksudnya hisab evaluasi hari ini gue udah berbuat apa ya, kayak yang oh iya tadi habis ngelakuin ini besok nggak mau deh ngelakuin lagi gitu segala macam. iya, walaupun itu cuma mungkin tobatan sambel gitu kan. Tahu tobatan sambel kan? Iya. Oh. Makan tobat. Makan tobat. Bukan gitu dong. Udah tahu pedes masih dilakuin gitu loh. Allahu Akbar. Oke, tadi kan berarti dosa itu yang biasa dihiraukan sama manusia sekarang itu kan pertama dari kata-kata kasar, Kata kasar, terus gibah, gibah, terus ada Tapi sebelumnya ada lagi tuh apa? Apa di sebelum itu lagi? Gibah, terus ada lagi satu lagi. Ada apa? ada Oh, ketawain orang. oh dark jokes. That's joke. Ya kan, terus tadi Perasaan tadi kagak masuk deh, masuk kayaknya Itu masuk. ya ke Anda tadi ngetawain. itu gibah, iya sih, masuk sih. Masuk sih. Dari gibah nyampe ke dark jokes. Paham nggak lu? Sebenarnya kalau gibah kan ngomong ya. Tapi kan kalau ini kan respon dari yang jelek gitu kan, yang buruk gitu kan Ya. sebenarnya kan. Tadi kan maksudnya Iya kan, bener kan? bener. Itu sih sebenarnya sih. Apa lagi nih? Biasanya apa lagi nih? Lagi ya. Itu udah banyak loh. Kalau dalam satu orang aja, dia ternyata banyak, semuanya ada. Iya. Semuanya ada. Itu kayak kita banget ya. Lebih kayak Gue suka kalau kita emang bisa menghisap diri kita sendiri, ya bagus sih. Tapi kan kita juga tetap istiqomah lagi ya. Kalau misalkan ada semua nih, hal pertama apa yang harus kita ubah? Kalau kayak aneh nanya ke ente berdua. Kalau aneh sih siapa dulu nih? Ah, ini dulu ya, boleh dari sebelah kiri. lebih ke kedisiplinan kita sama perintah-perintah Allah sih kalau kata gue mas. Disiplin itu gimana maksudnya? Maksudnya kayak yang Dari pilihan kelima itu kagak ada. apa sih? Maksudnya contoh nih, ibaratnya kita memposisikan diri kita dari kelima itu. Oh, dari dalam kelima diri itu. gua, Ah, dalam diri kita nih. dalam diri kita. Nah, kita sadar, wah ternyata aku punya semuanya nih, gitu. Terus Baru juga nih gue. Kalau gue pribadi, ini gue bukan yang ngebagusin diri gue ya. maksudnya gini, ini POV lu nih, kayak lu kalau lu punya ternyata punya semua dosa ini, ya kan, yang dilakukan mungkin let's say setiap hari lah ya, gitu loh kan, dan ternyata lu nggak sadar itu tuh dosa, ya kan. Akhirnya langkah pertama apa yang lu akan lakukan di knowledge lu gitu loh. Ya belajar. Ya nggak sih? Iya oke, itu belajar sih bisa sih. Cuma maksudnya langkah pertama apa? Ya oke belajar nih. Tapi kan belajar Iya soalnya apa kan nih? kita ya belajar agama kita nggak mungkin tahu kita itu salah kalau kita nggak belajar. Nice. Itu poinnya. Tapi kan banyak orang yang nggak mau belajar gimana? Nah itu ya makanya ya harus belajar. Kalau masih lu udah tahu itu salah, lu nggak mau belajar, oke sombong banget sih lu. Nah, berarti masuk dosa lagi kalau udah sombong. Karena kan salah satu dosa yang nggak bakal nyium bau surga itu kan sombongan ya. Iya. Iya nggak sih? Salah satunya. Salah satunya kan. Karena kita tuh kalau misalkan kalau kita yang belajar kita cari tahu, apa nggak ada orang yang memberitahu kita. Nah tapi biasanya dorongan terbesar itu dari dalam kita. Oke. Kan beda kalau misalnya nih gue punya teman kan ya temen gue tahu gue buat salah itu nasehatin gue kalau misalnya gue emang nggak mau berubah menjadi lebih baik ya udah sampai situ aja lu bakal dinasehatin aja terus berbuat salah aja terus kayak gitu nggak masuk. Tapi beda lainnya kalau misalnya lu mau belajar lu mau niat mau berubah belajar ada ingin ke arah yang lebih baik kan dari dalam diri kan berarti kan otomatis change untuk berubahnya itu lebih besar dibandingkan sekedar kayak cuma lu nunggu nasehat aja dan lu yang nggak mau berubah ya udah nggak ngefek gitu. Oke. Nah, tapi nih, wah, kalau dari gua menurut lu nih dari kelima itu kan ada dosa apa tadi? Gibah, Namimah. berkata kasar, dark joke lah nih, dark joke. Kita tambahin deh dark joke deh. Oh, ya
Ada adab sama adab tadi kan. 4 Sama. tahu kok 5 sih satu. Nah, satu lagi apa ya? Tadi ada satu lagi. 4. Oh, sombong aja udah sombong. Kan ini dark jokes. Dark jokes itu kan 3 nih, dark jokes 3 Kan nah. tadi gua dengar tadi 5 ya. 4. Ada satu lagi. Keempat. Coba teman-teman komen terus komen apa lagi ya? Gini lupa ya. Pertama kan Gibah. berkata kasar. Dari itu dia. Dari dia sama dark jokes. Lu ada Dari gue cuma adab doang. berapa itu? 4. 4. Nah, satunya apa? Tapi yang kalau kitanya nggak istighfar dan lain sebagainya itu maksudnya sombong. Oh iya, sombong. Makanya tadi kan ngomongin Kalau sombong kan baru banget nggak sih tadi? iya sih. Ya. Oke, masuk sombong Ya, ya. sombong lah ya. Sombong ya. Tapi kalau Ya pokoknya antara 5 dan 6 lah ya. Ada terus komentar ya Pak. Udah tuh dari kilometer kenapa? Yang menurutnya yang paling utama yang harus diperbaiki yang mana? kalau lu sadarnya 5-5 Oh. Lu sadar lu. Oh, apa yang harus lu perubah dulu nih? Berarti lu gak bisa langsung berubah semua nih. Lu kan bukan malaikat yang Iya. sayap, kamu hanya ingin menginginkan yang berhijab gitu. Sombong. Kalau misalnya tadi kan kita nggak bahas sombong ya, sombong. Berarti yang menginginkan yang berhijab ya benar sih ya. Nah, maksudnya kalau dari tadi kan sombong baru banget kita bahas. Iya. Nah, balik lagi kalau misalnya emang ada sombong, ini dulu yang pertama kali dirubah. Oke, kalau nggak ada sombong. Kalau nggak ada sombong, apa ya? Berkata kasar, adab sih. Ada. Kan dari adab itu kan dari berkata kasar itu maksudnya ke adab juga nggak sih? Iya. Gibah, Iya, itu adab sih. gibah juga adab. Sudah merangkum sih sebenarnya. Kan emang gede kan ya. Lebih general ya. Di general, tapi kan ini kan ya, kita pecah lah jadi poin kan. Antara kata kasar, gibah juga adab kan. Kata kasar Sombong juga ada. adab juga. Makanya kita pecah aja, kita pecah. Jadi nggak ada adab sebenarnya. Minum makan tangan kiri itu atau sama gibah ya tadi. Apa kata kasar? Apa yang lu mau ubah? Duluan. Karena kalau gue pribadi, alhamdulillah kata kasar nggak seberapa. Oh, sombong. Gue bukannya sombong atau gimana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau gue tadi, Kalau kita nih 5-5 udah. Ya. 5-5 ada nih contohnya di kita nih. 25 ada nih di kita. Nah, terus habis itu kalau tadi sombong nggak ada, Oh, dari 4 ini apa yang pertama kali lu bakal ubah? gibah sih. Gibah, oke. Soalnya Setelah kayak yang gue kayak tahu ancamannya kan, katanya kan kalau gibah itu kan sama aja kayak makan daging saudara gitu. Iya, Ih kejam banget gitu, kayak yang takut gitu. iya sih, benar. Oke, berarti habis itu kalau gibah ternyata Nggak ada juga. ada juga apa lagi? Sampai habis tuh. Sampai habis. Mau ngulitinnya wi. Kita akan Gitu, gitu ya. Kalau apa kita baca lagi ya, itu kalau setelah itu Selain gibah, ada ke yang ini sih, ke orang tua tadi kan lu. oh iya kata kasar. iya. Oh, berarti kata kasar. Kata kasar 5 berarti kan. Kalau nggak ada sombong berarti kata kasar ya ke orang tua. Kata kasar itu nggak harus ke orang tua, iya sih, tapi ya maksudnya Nasihatnya ini berarti kita ke orang tua kita sendiri lah ya. ya minimal ke orang tua itu jangan berkata kasar kan, kayak yang kita bernada tinggi aja nggak boleh kasar gitu. Ada ke orang tua itu penting banget. Iya sih. Karena kan salah satunya ridho kita Bahasa si wari dua lidah. dari orang tua gitu kan. Ya betul. Gua nggak tahu gue Masya Allah yang gue bahasa Indonesia ya, dia yang dari tadi bahasa Arab. Iya. Tahu kan yang Ustadz siapa jadi ini. Ya itu bahasa Arab dong, bisa pakai bahasa Sunda kan. kayaknya Ustadznya full version gue 1/4. Iya, gue dari tadi nggak ngomong bahasa Arab kan. Ya udah lanjut. Oke. Apalagi yang dia semuanya nah harus Berarti dibuka. berurut ya, maksudnya kan kayaknya kalau kita urutin ya. Oke. Berarti kalau dari dari Nova sendiri pertama itu tadi adalah gibah ya. Sombong kalau ada Kalau sombong, terus gibah. ya gibah, karena gue takut kayak yang jahat Dosanya, aja ya, ya. benar, oke. Kalau lu Mat? Gue samain aja deh. Nggak bisa. Kali gua tadi Nggak bisa, kita nggak ada terima. Udah ya apa POV lu nih, berarti lu dapet 5, berarti 6 ya kalau sama sombong nih. Berdukun abang lagi. abang nggak ada sih. Dan kata pulas. Saya tambah jadi 6 kata kasar udah masukin saya sih. Iya, korupsi boleh sih. Oh, itu. Oh, Beda lagi. beda lagi. Itu ngeri ngomongnya jangan. Ya tapi kan nggak cuma pemerintah doang Bay, yang korupsi. Iya sih. Kita kalau kerja terus kita pakai waktunya korupsi waktu. Ya kan? Iya.
Apal banget kayaknya. Tapi kayaknya kalau korupsi itu maksudnya dalam artian banyak kasih, maksudnya hampir semua orang sadar kalau itu korupsi. Yang sadar ya. Enggak juga. Menurut saya sih enggak. Kebanyakan nggak sadar sih. Enggak sadar sih gitu. Kebanyakan nggak tahu diri emang kalau masalah itu. Iya, itu sih. Karena itu juga ya banyak orang yang nggak sadar sih korupsi bener sih. Nah, berarti tambah 7. Sampai 10 sih kalau. Coba ya dari POV lu deh. Kalau lu punya 5-5-nya nih ya kan di luar tadi ya nambah-nambahin ini kan. Ada lagi bid'ah nih, bid'ah kan nambahin sesuatu. Nah, itu gua salah satu bid'ah sebenarnya kan nambahin sesuatu tuh korupsi. Nah, itu gila tuh kalau dari 5 ini. Nih, BTW 5 apa-apa. podcast kita udah nggak habis nih waktunya. Enggak apa-apa, lanjut aja. Iya sih, menuju ke closing justru. Iya, ada closing statement. Ayo, Startman, aduh, men. Aman ya. Dari antum, coy. Apa? Mungkin yang pertama sombong. Sudah pasti. Jangan ngikutin gua. Setuju, habis itu setuju generasi. Kalau lu selain itu awas ya. Iya, udah. Enggak apa-apa, ayo. Ayo, dari sombong. Yang kedua apa ya? Sebenarnya hampir sama sih. Semuanya itu Udah ngikutin, kalau perbaiki ya kan sabu ya, makanya kan Semuanya harus diperbaiki. ikutin aja ditanya. Dan alasannya apa? Kalau bukan ada hadis dari sombong tuh kayak yang gibah karena gua takut dosanya kayak Dosanya, makan benar. daging saudara sendiri. ya, kita semua takut dosanya Ya makanya maksudnya jadinya kedua gua gitu. tahu takutnya tuh ya udah. Oh ya udah, jadi ini lu boleh sama pilihannya, tapi alasannya enggak. Oke. Ayo, awal. Dari sombong. Kenapa sombong berarti? Ya karena dosanya ya parah. Apa dosanya apa? Oke. Ah, Bisa terancam kita dari surga kalau sombong. Nah kalau gue pribadi dosa maksudnya kayak yang sifat sombong tuh kayak syaiton dalam artian kan oke. pertama apa setan itu kan tadinya iblis ya, iblis kan diturunin dari surga karena sombong. Kayak gue minta penjelasan dari dia doang deh. Gue nyebutin ini doang. Urutannya. Ya, iya benar. Itu setuju. Nah, iya. Iya. Terus habis itu Terus ya gibah kedua. gibah. Oke. Terus enggak kenapa gibah? Kenapa gibah? Kenapa alasannya? Ya karena salah satunya seperti yang Ustadz Naufal bilang tadi. Oke. Seperti memakan daging saudara sendiri. Saudara sendiri. Kita kan nggak mau makan daging saudara sendiri. Oke lah. Ya. Ya bisa lah ya, boleh lah ya, boleh. Terus Yang ketiga apa tadi berkata kasar ya? berkata kasar. Kalau berarti POV lu berkata kasar nih. Ininya apa perubahan ketiganya. Ya. Oke. Terus alasannya apa? Hah? Alasannya udah mulai bingung dia. Gue yakin udah mulai bingung deh kayak anjir gue pusing gue gitu. Sebenarnya sama aja sih nggak sih semua harus diubah. Bahasa kasar kan nggak boleh. Ya Ya nggak boleh karena apa alasannya gitu. Iya emang nggak boleh aja kan dosa. Iya sih dosa bener. orang gila juga tahu itu dosa. Orang gila nggak tahu. Oh, iya. Udah diangkat ya? Udah diangkat. Astagfirullahaladzim. Ya, terus. Udah berarti 3. POV lo. Udah kan sama orang tua tuh udah jelas kalau itu. Iya. Ya udah. Ya apa? Saya emang dosa emang yang terbesar itu kan sombong karena itu mental block jatuhnya kan. Sebenarnya itu kan buahnya itu karena mental block kan. Orang yang sombong itu kan orang kadang yang menolak sesuatu jadinya kan, gitu. Karena dia udah punya itu. Ya kan, hatta sekalipun yang udah punya tentang agama pun pada saat dinasehatin banyak orang yang sombong. Dan itu juga susah untuk berubah karena kalau misalnya udah sombong ya lo kayak denial mau kayak gimana pun. Ngapain gue harus kayak sombong tuh nggak sadar sama diri lu, ngapain dia harus belajar kan gue udah pinter atau segala macam gitu. Iya benar. Sebenarnya itu sih. Tapi ada satu lagi sih sebenarnya. Sombongnya kita, oke lah. Tadi kan kalau kata Bung Noval, anjoy. Bung Noval. Udah tinggal nih Ustadz, boleh mas. Sate wah, gak enak kan julukannya ya. Udah jelas. Kalau kata apa? Novel itu kan kita harus belajar. Oke. Kalau kita sadar kita salah, kita harus belajar. Nah, gitu kan ya. Iya. Ketika kita sombong pun kita belajar mungkin gak akan masuk. Hatta sekalipun kita belajar, ya kita tahu kita salah terus kita belajar tapi nggak masuk, berarti ada satu poin yang kita ketinggalan. Apa? Hidayah. Karena kalau nggak ada hidayah, mau kita belajar sampai ke ujung dunia pun. Balik lagi itu dari sombong juga. Lo nggak bakal minta hidayah, minta doa sama Allah kalau lo sombong.
Gua setuju, gua sepakat. Tapi kalau semisal kita pun ikhlas, kita punya ikhtiar ketika kita belajar yang mungkin belum yang totalitas, Allah juga nggak akan bisa ngasih hidayah. Ini sebenarnya kelewatan satu hal nggak sih? Apa? Sebelum belajar introspeksi diri dulu. Lagi sambung tadi. Benar. Itu kan Introspeksi diri. Kalau sama lo nggak bakal introspeksi diri, lo mau ngapain introspeksi diri? oke. Lo udah ngerasa lo salah, Berarti kalau sambung soal nggak introspeksi diri, otomatis nggak belajar juga dong. karena maksud gue Banyak, ada yang sama lo, ada yang sombong, terus dia belajar karena emang dia itu kayak gue pengen lihat sih emang seberapa tinggi sih pengetahuan dia di atas gue gitu loh. Kan ada yang kayak gitu. Jadi belajar untuk testing, ngerti kan? Oh iya. Ya kan? Ada yang gue coba lihat deh Ustadz ini gimana sih emang pengetahuannya. Ada yang kayak gitu. Itu kan sombong juga. Tapi benar harus introspeksi diri. Tapi kan apakah belajarnya jadi berimpact kalau begitu? Kalau sama lo nggak dikasih hidayah. Gitu kan? SBY emang panjang sih ya. Jadi maksudnya General banget sih emang general semua tuh ya. banget sih gitu loh. Cuma yang jelas buat teman-teman semua, emang banyak dosa yang kita Iya. masih lakukan gitu loh, dari gua, dari Manusia kan, dari nggak luput apa, dari ya. kesalahan. gitu loh. Tapi yang jelas kan memang apapun itu harus kita rasa, kita juga harus punya sensing gitu loh, punya apa namanya, sensitivitas atas oh iya itu dosa gitu loh kan. Dan kesadaran, dan banyak orang yang sekarang itu yang nggak ada gitu. Itu yang jadinya nggak sadar gitu loh. Hatta sekalipun terkadang kan ngelihat oke kita dosa, tapi pas nggak ada orang ya udah kita fine-fine aja gitu loh, nggak jadinya taubat, Iya, nggak jadinya apa, nggak kan kadang gitu introspeksi kan. diri. Pada saat karena kan dosa terburuk kita ketika nggak ada orang lain yang lihat kita, itu juga salah satunya kan, Iya, benar. gitu loh. Itu juga kan dosa. Dosa di hadapan Allah gitu ya. Iya, dan Dosa saat kita sendiri. iya saat kita sendiri juga kan. Ya itu dia makanya apakah pada saat kita sendiri itu Allah uji dengan sebuah itu kita berdosa atau tidak gitu kan. Karena kan balik lagi, kadang ada yang contoh nih, ada orang nih kan, kalau tadi nih kayak case aneh gitu kan, dia makan berdiri gitu. Terus pakai tangan kiri, pas kita liatin akhirnya dia duduk gitu kan pakai tangan kanan. Tapi kan kita nggak tahu kalau nggak ada kita. Gitu loh. Apakah dia merasa diawasi sama Allah? Iya gak sih? Iya, iya benar. Gitu sih sebenarnya gitu. Tapi emang baik lagi guys ya, di sini kita nggak ada yang sempurna. Kadang rokok juga ada sih sempurna ya. Merek sih, merek ya. Nggak di endorse ya guys. Tadi kita dikira di endorse loh. Ya pokoknya yang begitu aja sempurna. Tapi rokok walaupun udah ada gambar penyakitnya tetap aja ada ya. Itu juga mungkin itu termasuk ya kita ya lawan kita belum bisa main karena itu. Ya, jangan. Memang itu salah satu yang menzalimi badan, juga ada yang bisa anggapin gitu ya. Tapi ya udah, saya banyak buat pembahasan sebenarnya untuk masalah dosa. Tapi buat teman-teman semuanya, terima kasih buat hari ini, buat episode ini yang udah nonton sampai akhir ya kan. Semoga kalau emang teman-teman ada relate dari pembahasan dari kita ya kan, apalagi ada dosa-dosa yang mungkin teman-teman juga rasakan itu, yuk kita sama-sama introspeksi diri, kita sama-sama muhasabah diri, dan yakinlah kita bukan kita ingin lebih baik, tapi kita berusaha untuk Lebih baik. Jangan lupa sadar sih, maksudnya kayak Betul, harus sadar. Ya, kalau nggak sadar kita nggak podcast Pak. yang maksud gua kayak yang teman-teman gitu tuh, ya maksud gua kayak yang oke harus sadar, tapi kayak yang gimana sih? Ya gitu lah pokoknya. Jadi bingung. Udah ngantuk Ustadz Naufal gitu. Terima kasih Bung Naufal, Bung Rahmat, Ustadz Rahmat ya, Bung Ustadz Syekh Haji Al-Matarum. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang bisa bantu jawab dari kebingungan kita boleh. Betul. Karena kita memang yang udah tersesat sudah ya. Masih gua nggak bisa. Gara-gara saat gue dari luar, kalau terjengkel sekali utaknya ya bener. Tes gitu. Kalau saya Gua kayaknya Merek kayak gue. Gue kayaknya salah alamat. Gue nggak ngerasa salah alamat datang ke sini. Oh sambung lagi. Salah alamat. Astagfirullah. Tuh guys, kata kalian yang menilai ya di sini yang berdosa gue atau mereka. sasa aja. Terima kasih teman-teman semuanya. See you next day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat yang mau mendukung program dakwah Sam, bisa dengan membeli merchandise dari kami, ada t-shirt, ada tote bag, dan masih banyak lagi. Sebagian keuntungan juga akan kami salurkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jadi jangan lupa dukung kita ya.